Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa'tasim bih wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini mari kita bersama-sama melihat dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita lihat, kita baca, kita evaluasi, lalu kemudian kita tawajuhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di dalam kita menapaki langkah kehidupan kita sehari-hari, ada musibah, ada bencana, ada bala, ada cobaan yang kita alami. Namun harusnya ujian tersebut bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan pembelajaran kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Hikam menjelaskan kepada kita, kalau kita sedang tertimpa musibah, bencana, bala, apapun bentuk musibah itu, maka ada kata kunci yang harus kita pahami baik-baik. Dan dengan kata kunci ini, musibah yang kita alami itu bisa kita atasi sebaik mungkin tanpa membuat kita membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah, liyukhaffif alamul bala' alaika ilmuka bi annahu subhanahu al-mubli lak. Falladhi wajahatka minhul aqdar huwa alladhi awadaka husnul ikhtiyar. Kata Imam Ibnu Athaillah, untuk meringankan musibah yang sedang kita hadapi, maka yakinkanlah, tanamkanlah dalam diri kita bahwa sebetulnya yang sedang memberikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal mublilak. Dia yang sedang memberikan musibah dan menimpakan cobaan kepada kita. Kalau Allah yang menempatkan kita untuk menjalani suatu takdir, kata Imam Ibnu Athaillah, huwallazi awadaka husnul ikhtiyar, maka Allah jugalah yang akan memberikan kita ruang untuk memilih pilihan yang terbaik. Nah, kata kunci pertamanya yang jelas tadi adalah kita harus bisa meyakini bahwa Allah yang sedang menguji kita. Dalam konteks ujian tersebut, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau musibah yang kita hadapi itu berkaitan erat dengan laku dan tingkah laku kita, maka tugas kita kemudian introspeksi, melakukan pertaubatan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah mengingatkan kita, sudah cukup. Jangan dilanjutkan laku kita yang jelek lalu Allah timpakan musibah. Maka kemudian kita perbaiki diri, kita lakukan pertaubatan dan meminta istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lebih baik Allah ingatkan kita selagi kita masih hidup di dunia daripada nanti di akhirat kita menerima azab atas apa yang telah kita lakukan. Boleh jadi kita banyak melakukan kesalahan, disadari atau tidak, maka ketika Allah timpakan sesuatu kepada kita, coba kita introspeksi. Boleh jadi dia berkaitan erat dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengabdi kepada Allah, bagaimana
konsekuensi dan keimanan kita yang kita tanam kepada Allah itu pelan-pelan mengendur oleh laku kita yang boleh jadi semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu musibah itu bisa jadi sebagai pengingat dan peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih berhati-hati, agar kita segera kembali, agar kita bisa menapaki kembali jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau ternyata kita evaluasi bahwa tidak ada kaitan dengan apa yang kita lakukan, kita baik-baik saja, kita jalankan semua perintah Allah, kita beristighfar setiap hari, kita menghindari segala bentuk laku maksiat dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah masih memberikan ujian kepada kita, maka tugas kita kemudian adalah percaya bahwa Allah sedang berusaha menaikkan kelas kita. Untuk naik kelas di sekolah saja kita butuh ujian. Maka ketika Allah memberikan kita cobaan, Allah ingin melihat seberapa mampu kita bersabar, seberapa mampu kita menghadapinya dengan baik, dan mudah-mudahan dengan niat dan komitmen yang baik tadi, Allah kemudian memberikan kita pilihan-pilihan yang juga baik. Sehingga kita bisa menapaki langkah yang jauh lebih baik. Kalau kita mampu bersabar, kalau kita mampu menjadikan itu sebagai pembelajaran yang baik bagi kita. Tapi masalahnya kita ini manusia. Salah satu problem manusia itu adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terlalu cepat menyalahkan. Belum apa-apa kita sudah menyalahkan Gusti Allah. Saya itu taat beribadah ya Allah, kok diuji? Saya itu rajin sedekah ya Allah, kenapa saya harus mengalami musibah ini? Nah, problem kita seperti itu. Ada kisah ilustrasi yang menarik, mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita. Ada seorang petani, seorang peternak yang memelihara beberapa ekor kuda. Dan di antara kuda peliharaannya itu ada satu kuda yang bagus sekali, sehingga menarik minat orang untuk membeli. Tapi sayangnya, berapa banyak pun orang datang untuk menawarkan harga untuk membeli kuda itu, si peternak bersikukuh tidak ingin menjualnya. Saya masih ingin memelihara dan membesarkan kuda ini dengan baik. Sampai suatu malam, datanglah pencuri, kuda itu dicuri. Besok paginya kuda sudah tidak ada di kandangnya. Maka ramailah orang yang ada di sekitaran dia, tetangga-tetangga yang bilang, tuh kan, coba kemarin dijual. Coba kemarin dijual ketika ada orang yang menawarkan dengan harga yang baik. Kata si peternak itu, ya mungkin Allah punya skenario yang jauh lebih baik buat saya. Dia hanya bilang begitu, tetapi tetangganya semua bilang, tuh kan, semuanya langsung menghakimi bahwa pilihan dia tidak menjual itu salah. Beberapa hari kemudian kuda itu pulang dengan membawa teman-teman yang banyak sekali. Dari alam liar dia bawa masuk ke kandang. Semua tetangganya kemudian bilang, ternyata kamu beruntung ya, merevisi asumsi mereka yang salah tadi. Ternyata kuda kamu justru pulang membawa teman-temannya yang lebih banyak. Nah, anaknya yang merasa senang dengan kuda yang datang lebih banyak ini suatu hari belajar menaiki kuda itu. Akhirnya dia terjatuh, patah kakinya. Tetangga semua ngomongi, tuh kan gara-gara kuda kan, lebih sudah betul kemarin kalau kamu jual gitu. Akibatnya apa? Anakmu cacat gitu. Gara-gara kuda. Setelah semua berpendapat seperti itu, beberapa waktu kemudian datang pengumuman dari pemerintah. Semua anak laki-laki yang sehat wajib ikut militer, kecuali yang sakit. Semua tetangganya kemudian bilang, beruntung ya kamu anaknya jatuh dari kuda, akhirnya tidak jadi ikut militer dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita seringkali terjebak dalam kesalahan, asumsi, kesimpulan yang kita buat sendiri. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, apalagi kalau sampai kesimpulan itu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apapun yang kita alami. Karena itu tadi Imam Ibn Athaillah bilang, kata kuncinya yakinlah
Tanamkan pengetahuan dalam diri kita bahwa Allah yang sedang memberi kita ujian, bahwa Allah yang sedang ingin boleh jadi menaikkan kelas kita, bahwa Allah yang sedang ingin menguji kesabaran kita. Al-Quran bilang, innamal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati kita ini sejatinya adalah ujian. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang amalnya bisa lebih baik. Siapa di antara kita yang ibadahnya tetap lurus kepada Allah. Siapa di antara kita yang terus-menerus bertawajuh dan mengabdi kepada Allah di tengah apapun kesibukan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena itu tadi kata kuncinya, yakinlah Allah yang memberikan kita skenario untuk masuk dalam sebuah takdir. Allah juga yang sedang menyiapkan kita pada pilihan-pilihan yang lebih baik. Tapi dengan catatan kita bisa menerima itu sebagai sebuah ujian dari Allah, sebagai bagian dari proses kita memperbaiki diri, sebagai bagian dari proses kita meningkatkan kapasitas kita sebagai hamba. Tanpa unsur ini maka kita akan sia-sia, apalagi kalau kita terjebak tadi dalam proses langsung mengambil kesimpulan, apalagi menghakimi Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tentu selalu berhusnuzon, berprasangka baik. Allah bilang, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka baik hambaku padaku. Kalau dia sendiri, saya temenin. Kalau dia rame-rame, saya ada di tengah keramaian itu. Kalau dia mendekat kepadaku berjalan, saya mendekat kepadanya berlari. Itu yang Allah bilang kepada kita. Tapi kalau kita tidak mampu menempatkan itu sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah cobaan, sebagai sebuah pembelajaran, bahkan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah diskusi Allah bilang begini, man lam yashkur 'ala na'ma'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyakhrud min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwaya. Orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, tidak mau bersabar atas ujian atau musibah yang aku timpakan, silahkan keluar dari kolong langitku, silahkan cari Tuhan selain aku. Pertanyaannya, kalau diusir dari kolong langit mau lari ke kolong mana? Silahkan kata Tuhan, cari Tuhan selain aku. Itu tantangan yang Allah berikan buat kita. Karena itu mari kita tanamkan dalam diri kita. Kita menjalani kehidupan. Hari demi hari boleh jadi kehidupan kita akan semakin keras. Ujian pun semakin tinggi dan semakin banyak. Tapi kalau kita menempatkan Allah dalam diri kita, menempatkan Allah dalam musibah dan apapun bentuk ujian yang kita hadapi itu, maka insya Allah itu bisa mengantarkan kita pada kondisi kesabaran, pada kondisi kita mampu tetap taat kepada Allah, pada kondisi kita tetap meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Semoga hadirin rahimakumullah adalah hamba-hamba Allah yang mampu menjadikan apapun bentuk ujian yang Allah titipkan kepada kita saat ini sebagai bagian dari proses kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, sebagai proses kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjalani jalan yang Allah inginkan dan jalan yang Allah gariskan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul ghaffir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila al-aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibu wajhil anwar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa waffiq qadatal muslimin ila tahkimi syar'ik wa ittiba'i sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minasy syakirin ala ni'amaik wa kama an'amta alaina fazid وكما زدت فبارك يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.